Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Akibatulil muttaqin wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad al amil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kok saya itu berkurang nih? Kenapa? Hujan. Alasan. Kalau mau nuntut ilmu itu nggak usah hujan. Kalau di Malaysia itu malah maaf 3 tahun. berapa tahun orang sebelum 3 tahun. berapa? 3 tahun. Manasiknya 3 tahun. Gak main-main loh Malaysia itu. Manasiknya 3 tahun. Kalau kita berapa kali? 16 kali. Tapi masih bagus sih dibandingkan reguler sekali 2 kali. Ya, masih bagus. Malaysia 3 tahun. Jadi itu ilmu itu. Jadi yang ingin diciptakan oleh pemerintah yang namanya haji mandiri itu belum bisa masih. Belum bisa. Apalagi haji mandiri maksudnya mereka sampai saya jalan sendiri, tidak bisa. Yang pengen pemerintah, apalagi maaf, satu kloter 390 sekian. Kalau pesawat Garuda, kalau pesawat dengan Saudi itu reguler ya, 445. Waktu umroh. Yang mimpin 5 orang. Pimpinan kloter 1, ustadznya 1, dokternya 1, perawat 2. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya di reguler, mohon maaf, saya mau dididik, nggak bisa. 1 ustadz cuma 1 ya, dengan 400 sekian atau 393, nggak bisa. Jadi kalau mengatakan, makanya pemerintah bisanya maunya itu jemaah itu bisanya haji mandiri, artinya kalau saya sampaikan bisa pergi Ka'bah sendiri, bisa tawaf sendiri, tidak bisa. Nah, kayak bapak ibu ini haji khusus. Ustadznya ini 2, ditambah kami di sana ada ustadz lagi yang memimpin. Petugas travel dari pemilik travel ada juga yang mengurusi akomodasi transportasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, itu alhamdulillah bapak ibu. Semuanya dibimbing dalam proses pelaksanaan ini. Baik, materi saya kemarin saya tambah sedikit di sini. Sekedar dakwah saja yang lalu kemarin. Perhatikan. Larangan haji dan umrah. Larangan yang membatalkan haji umrah. Larangan ini berarti membatalkan. Batal ya. Haji bapak itu batal. 2 ini. Sadar meninggalkan rukun haji dan umrah. Sudah tahu kan kemarin rukun umrahnya berapa? Rukun umrahnya berapa? Nah, ada ingat pula. Rukun hajinya berapa? Rukun umrah tambah 1. Kalau haji itu apa? Wukuf di Arafah. Rukun umrahnya yang ketika pertama datang nanti kita melaksanakan umrah ada berapa? Ada? Nah, kenapa pula ada ingat? Aduh. Ihram dan niat dari ini atau sebelum ikut. Tawaf, sa'i, tertib itu berurutan. Kan 5.
Umroh ini tidak sah kalau nggak melaksanakan 5 ini. Kalau haji ditambah 1 wukuf di Arafah. Yang lainnya bukan rukun. Jadi kalau haji Bapak Ibu tidak ada melaksanakan, nggak wukuf, ada 1 atau rukunnya, yang lainnya tawaf ifadahnya, sa'i hajinya, memotong rambutnya, berarti nggak sah. Tapi insya Allah karena kami yang memimpin dengan silaturahmi, semua itu kami termasuk doa juga sampai akhirnya terjadi Bapak Ibu. Insya Allah rukunnya terlaksana. Tapi sebagai ketahuan saja, kalau ada salah satu rukun baik umroh atau haji tidak sah, batal. Atau nah ini tadi saya sampaikan, sebelum tahallul, hubungan suami istri sebelum tahallul awal, sebelum tahallul pertama terjadi sesuatu yang mengenakan, ya, batal hajinya. Batal hajinya bukan hanya batal hajinya, neruskan rukunnya sampai selesai. Tahun depan atau selanjutnya harus mengulang. Rasain sih. Terus saya hanya menyampaikan hukum saya akibatnya. Dia belum tahun awal, berarti belum tawaf, belum melontar, terjadi itu, dia harus menyelesaikan hajinya dan dimulaikan dah. Dia harus tawaf ke-8. Sudah hajinya batal, menyelesaikan sampai akhir, tahun depan selanjutnya harus mengulangi dengan membayar seekor sapi. Jelas ya? Ini yang batal hajinya. Oke. Larangan tidak membatalkan haji dan umrah, tapi wajib bayar. Tidak batal haji umrah itu, tapi ada yang harus dibayar pengganti akibat larangan itu. Ya, memakai pakaian yang berjari bagi laki-laki, memotong dan mencabut rambut atau buat memotong ini bagi mencabut sengaja ya, memotong kuku sengaja, memakai wangi-wangian, membunuh binatang buruan atau menyakitinya, kecuali binatang yang membahayakan. Kecuali yang binatang yang membahayakan, tidak boleh. Kalau binatang membahayakan boleh, dipukul, diusir, dibunuh boleh. Ini tidak membatalkan haji umrah, tapi denda, kafarat namanya. Yang mana saya jelas saja. Singkat saja. Larangan ini tidak membatalkan haji umrah, tapi haji umrah nggak batal. Tapi tapinya mengukurkan pahala haji dan umrah, mengukurkan. Berjemur rayu, mungkin enggak? Kalau saya tidak mungkin, karena saya nggak bawa istri. Ayo hati-hati yang bawa istri. Berbuat fasik itu meninggalkan, membuat fasik itu meninggalkan hudud Allah, ketentuan Allah, kewajiban yang bagi seorang muslim. Itu membuat fasik namanya. Berdebat, berkelahi, mengeluarkan kata-kata kotor dan sejenisnya. Tidak membatalkan umrah, tidak batal. Tapi mengurangi pahalanya. Kalau misalnya kita harus bayangkan, saya berikan gambaran. Bapak umrah haji Bapak itu dapat 100. Tapi karena ada ini berjumlah berkurang nilainya. Kebanyakan jumlahnya bisa habis pahalanya, sah ya sah, pahalanya tidak dapat, percuma. Ayo mau. Kata-kata kotor, berbuat fasik. Buat fasik tidak sholat kalau melanggar ketentuan Allah. Satu kali mungkin berkurang sedikit, keseringan habis pahalanya. Bapak itu sah umrohnya, sah hajinya, pahala disewa nggak ada sama sekali. Mogok. Ayo. Hati-hati. Jadi ketika kita berhaji itu betul-betul hal seperti itu dijaga. Lihat orang yang membuat orang emosi segala udah biarin aja. Bis terlambat datang sudah sabar aja. Biasa itu. Ketika bis datang disuruh cepat-cepat oleh polisi, dia cepat-cepat, nggak usah biarin aja polisinya. Ya. Itu sudah mudah-mudahan seperti itu memang keadaan. Ya. Jadi jangan sampai
umrah kita, haji kita sah secara hukum, nilai di sisi Allah nihil. Ya kalau kurang mungkin saja kurang, ya mendapat 100% cukup memang. Tapi kalau sampai berkurang sama sekali nilainya, berbahaya juga, kasihan, rugi kita. Ya. Bisa ini bisa kalau kita hal-hal yang seperti ini sering kita lakukan ketika kita dalam posisi ihram atau berhaji. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan lah jangan ada mengurangi nilai-nilai pahala haji kita. Oke, lanjut. Nah ini yang paling saya lagi. Ada tamu Allah dan Rasulullah ke kota Mekah. Sekarang keutamaan kota Mekah dulu. Kenapa adabnya itu betul-betul diperhatikan bagi seorang yang mau masuk kota Mekah dan Madinah? Keutamaan kota Mekah. Sholat di dalam Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali. Kota dilahirkan dibesarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kota tempat dibangunnya Baitullah. Kota yang paling dicintai Rasulullah. Tidak semua kota paling dicintai walaupun beliau berada di wafat di Madinah, tapi cintanya Rasulullah di Mekah lebih dari yang lain. Ya. Karena beliau secara hidup umur lebih banyak di Mekah, di Madinah kurang lebih 13 tahun. Kota yang diberkahi sok dan mutnya, ukuran zakat dan sedekah. Nah, kota yang diberkahi sok dan mutnya, sok mut itu ukuran bersedekah, ukuran Arab itu kalau kita bersedekah sok mut itu diberkahi. Karena maksudnya kalau kita bersedekah di sana diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kita bersedekah di tempat lain. Itu maksudnya. Jadi di sana ketika ada pelayan Masjidil Haram Mekah Madinah, ada yang pakai apa segala Pak, dia kasih sereal. Ada orang minta kasih sereal. Itu kalau saya, kalau ibu jangan kasih sereal. Ya 100 real lah. Sok dan mutnya artinya tergantung pribadi bapak ibu, dan yang penting ketika memberi adalah nilainya ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang maksud dengan sok dan mutnya diberkahi, dibandingkan ketika bapak ibu bersedekah di tempat lain, ketika dibandingkan bersedekah di dalam haram. Beda. Maka di sana nanti biasanya mudah-mudahan seperti tahun kemarin ya, utawik kami di sana, pembantu kami di sana yang akan melayani bapak ibu di sana. Itu tidak mengumumkan bapak ibu yang mau bersedekah makanan hari Jumat, besok hari Jumat bapak ibu silakan. Misalnya satu makanan, kalian sering puasa itu lupa saya kemarin beberapa real ya, satu makanan 15 real kan, 10 real, 15 real satu. Ada jemaah saya 10 orang kasih 150. Nanti diberikan nasi itu oleh Ustaz itu, nanti dibagi ketika orang keluar dari Masjidil Haram untuk selesai sholat Jumat bersedekah. Jadi nanti besok hari Jumat siapa yang mau sedekah makanan, saya Ustaz berapa satu kotak makanan berapa, misalnya dengan itu makanan segala dengan airnya. Misalnya 10 real ya sudah sampai 15 real sampai 10 real ya. Ya sudah, saya ada 50 orang gitu. Nanti Ustaz alim itu bisa berani mengerti. Dicarikan makanan pesantren, nanti pas orang keluar sholat Jumat pulang dibagikan gratis. Dan itu banyak orang yang membagi gratis seperti itu. Itu cara bersedekah. Atau biasanya ada juga gini, siapa yang mau berinfak Al-Quran di tanah haram? Nah, infak Al-Quran itu nanti Ustaz siapa yang mau harganya sekian, nanti diberikan Quran itu Quran yang standarnya Masjidil Haram. Awas, standarnya Masjidil Haram. Sebab kalau Quran itu bukan standarnya Masjidil Haram Mekah Madinah, dalam beberapa hari itu diambil oleh petugas Masjidil Haram, dilempar keluar. Bukan dilempar, bukan. Dibawa keluar ke masjid yang ada di sekitar Masjidil Haram. Akhirnya pahalanya itu kurang dibandingkan ketika Quran itu ada di Masjidil Haram. Jadi standar memang ada agak mahal harga Quran standar Masjidil Haram itu masih berapa real nanti ada di sana. Jadi diumumkan nanti oleh Ustaz Alimin, barang siapa yang mau berinfak Al-Quran di Masjidil Haram Mekah dan Madinah silakan. Kumpul uang, nanti Ustaz akan memberikan Quran itu, kemudian Quran itu saya stempel wakaf, tulisan bahasa Arab wakaf, ditaruh di Masjidil Haram.
Itu pahala Bapak Ibu. Setiap orang yang baca Quran itu jalan terus buat Bapak Ibu. Bersedekah bacaan yang terus mengalir. Itu yang dimaksud dengan isyak dan nurnya. Bersedekah di tanah Arab berbeda. Karena diberkati Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita bersedekah di tempat atau berlipat di tempat lain. Mudah-mudahan ada rezeki. Kota yang dijamin aman bagi yang memasukinya, insya Allah. Kota yang tidak dimasuki Dajjal, Dajjal nggak masuk Mekah Madinah. Jadi kalau nanti pada waktu hari kiamat Dajjal turun, Mekah Madinah tidak dimasuki. Sekarang keutamaan kota Madinah, dari Mekah sekarang Madinah. Sholat di Masjidil Haram Nabawi dilipat gandakan 100.000 kali. Kota tempat dihijrahnya Rasulullah dan sahabat tinggal Islam dapat berkembang ya di sana. Kota diberkahinya doa, itu ya, dan sama 2 kali lipat. Di sana di Mekah Madinah sama bersedekah di sana diberkahi 2 kali lipat dibandingkan kita bersedekah di tempat lain sana. Kota yang menggugurkan dosa, kota yang dimasuki, kota yang ini kurang tidak ya, kota yang tidak dimasuki Dajjal. Ya, kalau dimasuki Dajjal. Kota yang tidak dimasuki Dajjal. Yang keempat, kota yang bukan dosa itu ada hadis mengatakan seperti kalau Bapak Ibu juga baca juga di apa itu menggugurkan dosa itu seperti api, seperti baja yang berkarat. Saya masih ingat baja yang berkarat kemudian kan dianukan ke api, akhirnya karat itu hilang. Itu seperti menghapuskan dosa dari orang-orang yang kota Madinah beribadah di tempat Masjid Nabawi. Seperti karat besi yang dibakar, akhirnya karat itu jadi hilang. Sampai segitu Rasulullah mengibaratkan orang yang berada di kota Madinah. Nah, di adabnya perhatikan adab betul-betul. Adab yang diperhatikan bagi jemaah haji umrah. Pertama, nggak ada di sini. Ketika nanti memasuki tanah haram, Bapak Ibu dianjurkan berdoa masuk tanah haram. Doa masuk tanah haram. Jadi ada batasan nanti. Madinah ada batasan ini tanah haram. Mekah ketika masuk ada tanah haram. Ketika memasuki tanah haram berdoa. Itu adabnya. Ada yang hafal doanya? Bukunya sudah dibuka. Sudah dibuka nggak bukunya? Apa doanya? Belum dibaca. Apa doanya Bu? Belum hafal, kalau saya dihafal. Sulit dihafal. Ada yang hafal doanya? Masuk tanah haram. Allahumma. Saya nggak mau ngulangi. Nggak ada tulisannya hafal. Maksud saya kemarin dikasih buku itu dibaca sudah, tapi enggak. Ini keenakan hati khusus ini dibimbing Bang dari Indonesia-nya. Jadi masyarakat saya juga nanti ketika masuk haram dibimbing Ustaznya ketika doa. Betul juga sih. Ya Allah, ini kelebihan khususnya di situ lah. Oke. Allahumma inna hadal haramuka wal amna amnuka faharrim lahmi wa damni wa sya'ri wa basari ala nar. Hafal dia? Ya. Artinya tuh enggak? Ibu kalau tahu artinya, sayang kalau saya nggak hafal. Coba dengarkan saya. Allahumma inna hadal haramka, sesungguhnya tanah haram ini adalah tanah haram ya Allah. Wal amnu amnuka, dan keamanan yang ada di tanganmu ya Allah. Harim maka haramkanlah lahmi daging kami, dagingku, wadami darahku, wasya'ri rambutku, wabasari dengarku alandar dari jilatan api neraka. Coba itu doanya. Ayo, ya tegang Aisyah enggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti sebisikan saya dengan sidang Ustaz ya, dia dipimpin Nabi yang bukan dari Ustaznya, nanti ketika datang baca buku aja nanti ya.
Bisa dibuka, bis berapa? Belum ya? Oh, ya. Saya juga tahu bis berapa nanti. Jelas ya berdoa. Nah, orang kadang-kadang Bapak Ibu nanya, kok itu Mekah Madinah kok disebut tanah haram ya? Kata-kata haram itu kok maksud haram itu sesuatu yang dilarang, maka di tanah haram melakukan sesuatu dilarang, melakukan sesuatu yang betul-betul mengakibatkan orang itu bisa dalam keadaan fasik, berbuat dosa. Bahkan yang dilarang di tanah haram bisa boleh di luar, tapi dalam haram itu sudah disebut dengan tanah haram. Dilarangnya sesuatu, maka tanah itu menjadi tanah suci. Karena dilarang sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam, maka akhirnya tanah itu menjadi tanah suci. Maka kata-kata haram itu diterjemahkan menjadi tanah suci. Jangan dijadikan tanah haram, tanah suci. Kalau orang ke tanah suci, berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena itu diharapkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan Islam. Jelas masuk berdoa. Mudah-mudahan nanti dibuka bukunya yang tebal. Kan buku ada 3 ya. Yang paling tebal, yang tebal lagi, kemudian yang paling tipis. Nah ini yang tengah-tengah. Maka tadi saya sampaikan kemarin, yang penting di bawah itu yang tengah-tengah itu. Itu lengkap doanya, lengkap dari awal keberangkatan sampai Bapak Ibu pulang, sampai doa Arafah lengkap itu. Jangan yang paling tipis, jangan yang paling tebal, yang tengah-tengah. Ingat Pak, yang ada talinya dan bunganya. Nah, itu yang penting di bawah. Lengkap doanya di situ. Allahumma innal hadal harama haramuka wal amna ammuka faharrim lahmi wa dammi wa sya'ri wa basari ala nar. Jadi doanya betul-betul kita mohon diharamkan daging, darah, rambut dan penglihatan kita dari jilatan api neraka. Jadi betul-betul dosa. Itu ada masuk kota Mekah atau Madinah. Kedua, menjaga kesucian tanah suci dengan memperbanyak ibadah dan menjauhi maksiat. Maka di sana itu sudah disampaikan tadi, maksiat selain hal-hal wajib juga hal-hal sunnah. Perbanyak hal-hal yang merupakan golongan ibadah dalam segi Islam. Apapun ibadah dilaksanakan saja. Ya. Bahkan gunakan hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir liyasmut sudah saya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bahkan gunakan hadis itu. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Rasulnya, hendaknya dia berkata saja yang baik, kalau tidak berurus dia. Hadis itu berkata saja. Jadi kalau berkata jangan keluar kalimat yang tidak baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Gunakan hadis itu. Jadi kalau ada perkataan kah, tindakan kah yang tidak bermanfaat, tinggalkan itu bagus dia. Hadis Rasulullah SAW. Oke. Mengutamakan sedekah tanah suci tadi saya sampaikan tidak, dan ada juga hadis tadi masalah diberkahinya sokot sedekah. Sedekah baik dengan makanan, dengan uang, dengan infak Al-Quran atau apapun yang Bapak Ibu sanggupi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Mengutamakan sedekah tanah suci, dilarang memasukinya kecuali orang muslim. Sudah jelas, orang muslim tidak boleh masuk ke tanah haram. Hanya orang-orang yang muslim saja yang boleh masuk ke tanah haram. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang berbeda agama, nggak boleh masuk sana. Siapa tahu. Tapi insya Allah kita kalau sudah haji mau tidak agama itu kok lewatan. Dilarang membawa senjata dan membuat pertumbuhan darah. Jelas. Dilarang membawa senjata. Jadi jangan bawa macam-macam di sana. Kemarin tidak tahu ini makanan yang lewat. Saya buat jemaah. Saya biasa terakhir di airport Jakarta. Ditahan seorang ibu. Ditahan seorang ibu karena saya di belakang, ibu manggil saya. Pak Ustaz, iya Bu, saya ditahan tas saya. Kenapa? Dibilang ada bom. Bom? Enggak, mirip katanya. Mirip. Ibu bawa apa di tas itu? Saya tanya. Enggak mau ngomong ibu itu. Tadi saya piring saya sudah tahu ini orang Ogi misalnya. Enggak tahu saya, tapi piring saya sudah tahu orang Ogi saya. Ibu itu dengan saya Bu. Ibu apa? Enggak bawa apa Ustaz?
Sudah, petugas itu ya sudah, ibu ini nggak ngomong-ngomong dengan saya, saya harus dibongkar Pak. Ya sudah, bongkar. Kebiasaan. Bulat panjang gini. Apa di dalam ada apa namanya? Makanan itu makan tuh yang bulat panjang segini. Bulatnya segini. Apa itu? Ah, bukan lontong enggak? Orang hobi apa itu? Tumbuh. Apa? Tumbuh. Nah, itu di bawah. Di bawah bukan 1, 5. Loh. Jadi biar monitor itu lihat panjang bulat seperti kayak bro, saya bilang enggak lah Pak, masa dia masih bawa enggak. Itu nggak ngaku lagi. Itu bawa apa? Namanya makan juga mungkin dia berikan ke saya. Bulat seperti ternyata seperti itu. Ada yang buat seperti itu. Tumbuh. Apa? Tumbuh. Nah, ada tumbuh itu. Ya. Hah? Ya coba tumbuh. Soko tumbuh. Nah, soko tumbuh. Bawa dia Pak. Ya Allah ya Rabbi ibu. Sudah mau dibuka ya. Makanan loh Pak, saya bilang ini loh, buat panjang segala apa. Nah ada yang buat seperti ini. Tapi saya benar masalah sih kalau mau seperti masalah. Nah terutama nanti begini. Di Mina, mulai di Mina hari tanggal 8 itu sudah berapa kali makan, 2 kali makan. Kita berangkat jam 10 makan siang atau makan malam. Terus makan malam kita ke Arafah. Nanti balik ke Mina. Namanya makanan di Mina maupun di Arafah kurang lebih sekitar 5 hari itu kan yang makan bikin orang Arab. Bahkan walaupun menunya Indonesia, tapi yang masaknya Arab laki lagi. Bah, iya bukan kalau Arab perempuan mungkin ngerti lidah rasa. Arab laki yang masak, gitu loh. Jadi misalnya ayam, maaf ayam goreng itu nggak ada, ternyata ayam dikukus. Makanan seperti itu nasi, sayur, ayam atau daging itu aja. Satenya kalau bahasa Bali meratui keras. Aduh, ampun saya bilang nih. Dan tapi ya sudah makan aja lah. Ya, nah hal-hal seperti ini, maaf, ini bukan kehendak kita enggak. Memang sudah orang sana yang menyiapkan seperti itu, maka ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah. Ibu-ibu bawalah sesuatu yang bisa memberikan semangat makan ibu-ibu. Kadang-kadang saya di jamaah itu ada yang bawa abon apa namanya? Abon hewan, abon ikan. Kadang-kadang ada ikan kering yang bisa tahan lama di dia kecil-kecil potong terus dia pakai. Nah, itu. Bawa aja banyak-banyak. Maksud saya, nggak paham sih. Maksud saya harus ngomong lagi. Bagi saya harus ngomong gitu saya. Nggak paham dulu. Ya Allah. Boleh. Yang masih kuat ikan asin masih kuat, tapi jangan yang hipertensi ya. Tahun berapa saya kejadian? Ibu itu hipertensi dan masih reguler. Saya mungkin 15 tahun yang lewat nanti. Karena ikan asin kan sebenarnya enak. Cuma ibu tuh hipertensi. Saya bilang jangan makan ikan asin. Sempat koma di Mekah sebelum haji, masuk rumah sakit. Alhamdulillah sebelum haji selesai masih bisa berhaji. Maaf, sampai di Madinah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang sudah dibilang ibu hipertensi sekian, ibu makan suka makan asin, ya sudah. Boleh ikan asin boleh. Ibu-ibu boleh. Jadi ini sekedar menguatkan saja. Maaf. Kalau makanan di transit, nanti habis transit makanan di hotel Pullman Jam-Jam, makanan di hotel Haram di Madinah, itu kan bintang 5 semua. Bapak Ibu milih saja itu apa yang terserah. Ya, terserah. Tapi kalau khusus di hajinya, Arafah dinanya bawalah. Ya, bawa. Itu syarat saya. Tapi kalau nggak bawa, nggak apa-apa juga sih. Ya, nikmatin aja makanan di Arafah Madinah. Ya cuma itu aja, nasi, lauk yang oseng-oseng sayur sama ayam atau ikan aja. Ikan juga nggak digoreng, direbus gitu aja gitu. Pokoknya 3 itu aja. Kadang-kadang saya lihat jamaah itu kesian. Termasuk diri saya sendiri, kalau saya kadang-kadang
nggak ambil sini diambil oleh staff saya yang lain seperti itu. Tapi jemaah panas terik matahari, bermain di atas 40 derajat, 40 derajat di atas Pak, karena aku saya nggak jadi 40 di atas, siang hari antri kayak orang tahanan itu. Dulu kayak itu sekarang nggak ada lagi jajanan makanan plastik, film plastik itu aja panas buat itu. Ya Allah, saya bilang dia mas, tapi semuanya gitu nggak mau, karena saya pikir alangkah bagusnya kalau ini diganti dengan kotakan aja, diantar kotak jangan cuma nunggu di kemah kita bikin kotak segala apa selesai, ketimbang panas terik matahari. Saya nggak dari 40 ya, di atas 40 di panasnya itu macam itu panasnya apa minat karena kita nggak berdua bukan di gedung seperti di transit, nanti setelah transit kalau kita pulang ya ibu-ibu dibawa sesuatu yang kira-kira bisa menambah semangat makan ibu-ibu. Bawa-bapaknya nggak usah, tapi kalau bapaknya yang sendiri bawa juga ya, jangan minta sama ibu-ibu, yang boleh minta saya aja. Lanjut. Dalam membawa senjata, dilarang mengganggu hewan-hewannya, mengganggu hewan. Nanti ada bulu yang dekat ke segala apa, kalau usah diganggu segala apa, dibunuh segala apa, bulu dikasih makan. Bersedekah dengan memberi makan makanan. Ya. Nanti ada orang dekat yang misalnya jual makanan burung, silakan beli, silakan berikan makanan kepada. Bersedekah dengan memberi burung di sana. Biasanya yang ada di Indonesia cuma burung saja, yang lain tidak ada. Dilarang merusak pohonan, ya pohonan juga nggak boleh, apalagi ketika dalam ihram pun kita dibolehkan sama sekali memotong tumbuhan. Dan tidurannya juga nggak boleh. Jadi tanam saja biarkan tanam tumbuh, jangan sama sekali dipetik atau dipotong-potong dengan dahannya di sana. Selama berada di tanah haram. Dalam mengambil barang temuannya dan harus diumumkan. Jadi kalau mengambil barang aja atau barang temuan sesuatu yang ditemukan harus diumumkan. Dikasihkan kepada kami, misalnya kalau kami di hotel ketemu, saya kasih Ustaz kasihkan ke tugas hotel, ini Ustaz hotel. Tahun kemarin, bukan tahun kemarin, puasa kemarin saya buat jemaah lapor ke saya, Ustaz HP saya hilang. HP itu ada iPhone berapa? iPhone 17. Ada iPhone 17? Ada iPhone 17? Tidak ada? Kelewatan saya berarti. iPhone berapa bu? iPhone 13 Pro. Harganya berapa bu? Saya kan orang gaptek juga gak ngerti. Sekian, nah juga saya bilang ya iPhone 13 Pro, berapa harganya? Belasan ya? Berapa? 20-an hilang. Perkiraan hilang gimana? Kayaknya waktu ujian ada yang ketinggalan di bis. Telepon tukang bis, supirnya, tolong carikan. Nggak ada Pak Ustaz, nggak ada. Telepon sekali sampai 3 kali saya telepon nggak ada. Ibu, saya sudah telepon bis, dia carikan di bawah kursi yang nggak ketemu. iPhone itu hidup, oke. Saya suruh, Bu, coba tanya keluarga ibu di Jakarta atau siapa, coba cek posisi iPhone itu di mana. Kan ada itu yang tempat di mana iPhone dia, saya nggak ngerti. Ini ada itu, diusulkan oleh staff saya, ada, cek. Pak Ustaz, saya ditelepon dari Jakarta, HP saya itu hidup dan ada di sekitar saya tinggal. Betul atau ini? Ya Pak Ustaz, bingung saya. Sudah? Pak Ustaz kan mengerti bahasa Inggris. Ya, saya tidak kenapa. Coba, oke, saya turun ke bawah. Saatnya reception. Security kan, ada sebenarnya security di depan. Saya bilang ini jamaah saya kehilangan iPhone sekian. Oh, sudah, cek di bagian barang hilang. Ada 2 iPhone. Yang mana punya ibu? Ini Pak Ustaz. Oke. Buktikan itu orang ini, buka bahwa ini betul ibu. Ada gambar siapa, saudara ibu atau siapa. Buktikan ini nggak boleh harus begini betul siapa. Dibuka, bisa. Alhamdulillah betul handphone ibu. Nah, ini caranya terhilang ini orang itu bagus. Jadi kalau misalnya saya ketemu barang jamaah,
barang musibah itu akan saya saksikan ke petugas hotel. Nanti kalau terjadi sesuatu kita tanya ada barang terkenal seperti itu. Syukur betul buat ibu waktu itu dapatnya kembali handphone 13 Pro itu 20 juta harganya ya. Iya, siapa tadi ngomong? Boy, harganya berapa juta tadi? iPhone 13 Pro itu nggak kurang, bisa lebih. Ya kalau misalnya sekitar 2 juta saya ngomongin harga handphone 20 juta, ya Allah. Ya itu orang muslim, itu contohnya. Jadi kalau mendapatkan sesuatu harus dikasihkan ke saya atau langsung ke hotel. Dosa itu kalau ada orang bilang terus kita ke dia sepenuhnya. Dilarang orang mencela orang Ansar dan di Madinah. Dilarang mencela orang Ansar di Madinah. Tapi hampir tidak ada lagi penduduk Ansar asli di Madinah, tidak ada. Dilarang mendengar orang Quraisy di Mekah. Dilarang bersuara lantang melebihi suara Nabi. Dilarang bersuara lantang melebihi suara Nabi. Kalau Bapak Ibu sudah baca surat Al-Hujurat itu ada. Ya ayyuhallazina amanu tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu biqawli tajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ayat tidak main-main loh, ayat Allah berfirman. Nanti di Madinah jangan bersuara keras. Biasanya yang bersuara keras ibu, jangan teriak-teriak. Nabi tidur gak jauh dari hotel kita. Ayat pun la tarfa'u aswatakum, jangan meninggikan suara fawqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Dan juga jangan bersuara di antara kalian tajharu kazahri ba'dikum, seperti kalian ngomong-ngomong itu di antara kalian. Jangan antahbatu a'malukum wa antum la tashurun, itu akan gugurkan pahala-pahala yang sudah kalian dapat dan kalian tidak akan merasakannya. Wa antum la tashurun. Jadi digugurkan pahala-pahala itu ketika kita melakukan perbuatan seperti itu. Jangan sampai kita puasa kita sah, sholat kita sah, sedekah kita sah, dapat pahala, tapi karena perbuatan seperti ini digugurkan nilai-nilai pahala yang sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan. Makanya Allah mengatakan kita ini tidak tahu apa yang saya kerjakan, apa yang kalian kerjakan, apa yang saya kerjakan itu dapatnya berapa sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu. Kita hanya melihat itu adalah sah secara hukum Islam, tapi pahalanya belum tentu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rugi karena pahala tidak ada, tapi secara sah apa yang kita kerjakan adalah betul-betul sah, tapi sisinya di Allah tidak ada sama sekali. Baik, dilarang bersuara lantang. Hadis. Habis sudah? Menikah kan? Oke, sebagai tambahan anak pengetahuan saja. Pertanyaan nanti, ini ziarah. Nanti kita buka ziarah juga baik ya. Tidak tambah yang belum pernah umrah atau apa. Masjid Nabawi. Pintu utama di kiri kanan, ini pintu utama. Kiri kanan itu adalah sayapnya diisi oleh perempuan. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk Masjid Haram, Masjid Nabawi, kira tengah sini, itu ini, kiri kanan. Tapi Pak ujung sana, ujung kanan, ujung kiri itu perempuan semua. Nah hotel kita, saya berikan gambar hotel kita. Ini masjid, hotel kita sebelah kiri. Jadi untungnya perempuan, yang untuk perempuan. Karena hotel kita itu sebelah kiri. Jadi kalau masuk masjid di sana, mereka tinggal menuju lurus, itu sudah perempuan. Laki-laki mohon maaf harus ke tengah sini dulu, baru ke sini, lurus sambil tengah. Saya berikan gambar hotel di Madinah, hotel haram kita. Namanya hotel haram, haram Madinah. Ya. Ini masjid, ini 4 aliran, 4 menara. Masjid kira-kira kalau 4 menara kita apa? Baik, Kuba. Masjid Kibatain, Masjid Kuba. Baik, ini 4 menara. Masjid Kuba. Ini nanti disyaratkan oleh hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, barang siapa yang bersih dari rumahnya kemudian pergi ke Masjid Kuba dan melaksanakan salat sunat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai pahala umrah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kuba. Ini 2 menara bagi Masjid Kibatain. Kibatain berarti 2 kiblat. Diturunkan kiblat di masjid ini.
ketika Rasulullah sholat, antara ulama berbeda pendapat antara sholat zuhur atau asar. Jadi Rasulullah sholat di situ zuhur atau asar, ulama berbeda pendapat. Yang penting sama-sama 4 rakaat. 2 rakaat beliau masih waktu itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian sama 2 rakaat turun ayat Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falal waliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka fashaqqal haram. Aisyah kuntum fawalli wujuhakum syatran. Turun ayat itu, maka Rasulullah 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat kemudian menghadap ke Baitullah Haram di Mekah Mukarramah. Jadi disebut dengan masjid 2 kiblat, karena turun ayat pemindahan kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Mekah Mukarramah. Oke, ini Jabal Uhud. Jabal Uhud ya, Jabal Rahmah, Jabal Uhud, Jabal Rahmah, tempat itu kemana-kemana Rasulullah waktu itu ketika perang Uhud. Insya Allah kita tapi nggak naik, kalau ke sini nggak usah naik, nggak cukup berjalan di situ. Nanti di depannya ada kumpulan suara Uhud yang 70, nanti dipimpin doa di situ dan pulang saja. Ya, di situ juga banyak belanjaan. Ini kebun kurma, ini masjid Aisyah. Masjid Aisyah di mana? Mekah di mana? Tanim di Mekah Aisyah. Karena sejarah memang Aisyah yang pertama kali berihram dari mikot di Tanim. Masjid Aisyah namanya. Ini masjid Hudaybiyah, mikot juga. Jadi di dalam kota Mekah itu ada 3 mikot bagi orang yang sudah berada di Mekah. Silakan mau umroh lagi, tapi dengan cara harus ke mikot. Mikot di sana ada 3. Tanim paling dekat 5 km, kemudian Hudaybiyah 20, kemudian ada Ji'rana 25 km. Ini pertama kali onta yang benar-benar kalau yang bisa lagi naik onta. Sudah pernah naik onta belum? Ya kalau sudah nggak usah. Kalau yang belum naik onta, kalau ada kesempatan, nggak tahu kalau misalnya sekarang nggak ada dibolehkan. Cuma kalau saya naik onta, tolong diperhatikan betul yang ontanya. Kalau yang ontanya perempuan berarti akan mendekat. Kalau yang ontanya yang laki berarti perempuan yang mendekat. Karena kalau terjadi sesuatu saya bertanggung jawab. Paham ibu? Yang dekat onta tahun berapa ya? Lupa saya tahun berapa lupa. Di Jabal Rahmah dulu masih ada onta. Zaman ini dekati. Sering jarang ngomong kok dekat. Oh, di kepalanya dekat sini. Digigit sama onta. Ibu-ibu, saya bilang itu masih onta laki-laki gitu. Jadi yang walaupun giginya nggak tajam ya, tapi ini namanya onta. Ini museum, saya nggak tahu sekarang kita mau bisa nih museum onta. Ini sudah tahu kan? Kemarin jelaskan ya antara Hajar Aswad dan Pinggul ini namanya disebut dengan apa? Antara Hajar Aswad itu dengan pintu Ka'bah disebut Tajam. Disarankan berdoa tapi mustahil berdoa gitu, maka ketika sholat menghadapnya saja disebut berdoa dari jauh belakang. Tajam. Ini Jabal Rahmah. Kemarin saya ingatkan juga ketika naik Jabal Rahmah lagi ketika ziarah sebelum haji, insya Allah kita setiap tahun. Misalnya kita datang tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 kita ziarah. Yang kuat naik, alhamdulillah sekarang sudah tangga, sekarang jalan dibikinkan jalan bagus sudah. Yang mau naik, yang tidak usah tidak naik. Kalau naik saya katakan satu, sudah naik saja, tidak ada sana doa segala apa, cuma mulai di tempat Rasulullah SAW hukum. Jadi Rasulullah SAW itu dulu di kemah, itu saya berikan penjelasan. Beliau hukum di kemah. Di kemah itu tempat beliau hukum adalah sekarang menjadi masjid namanya di mana? Di Arafah, masjid yang siaran langsung setiap tahun ke Indonesia. Masjid, Surprise. Masjid apa yang di Arafah? Masjid di Arafah, masjid apa? Namirah. Oke, saya ingat sudah. Masjid Namirah di Arafah.
Kalau bapak ibu, kenapa? Apa? Masjid Namira itu di Arafah. Kalau bapak ibu tidak haji, lihat secara langsung khutbah Arafah di Masjid Namira itu adalah tempat Rasulullah dulu wukuf di situ. Nah, menjelang habis masa wukuf atau terbitnya terbenamnya matahari, beliau keluar dari tempat perkemahan. Wukufnya di antara puncak-puncaknya Jabal Rahmah ini, di tempat yang tinggi. Beliau keluar dari kemah, langsung di antara sini berdiri sini, kemudian berdoa. Seakan-akan tidak ada halangan antara diri beliau Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara diri Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak ada halangan, langsung beliau. Maka kemarin saya jelaskan juga ketika jamaah kita, kalau nanti selesai acara wukuf bersama-sama dengan kami pimpinan Ustaz Rahman, mungkin sekitar jam 2-an atau setengah 3, masih ada waktu kurang lebih 3 jam mendekati ini, bapak ibu keluar dari kemah, berdoa di situ. Suami istri duduk cari, tapi biasanya kalau masih jam setengah 3 masih panas, mendekati maghrib ya hampir jam 5-an, nah sudah itu semua orang tetap semua duduk berdua suami istri berdoa. Saya sampaikan, siapkan doa ketika di Arafah. Itu tempat yang cuma setahun cuma sekali, dan waktunya antara zuhur sampai maghrib cuma segitu. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Dimulai dari pribadi. Saya di depan Allah mau apa? Mungkin banyak, ya Allah jadikan saya, ya Allah mudahkan. Apa itu semua? Boleh usaha itu silakan pribadi. Kemudian buat yang samping siapa? Suami, silakan. Suami juga begitu. Selain itu buat siapa? Orang tua ke atas yang sudah meninggal didoakan, 100 kali doakan silakan. Kemudian baru bapak, siapa? Anak. Apa kemauan kira-kira yang anak saya butuhkan di Indonesia ini? Doakan. Kemudian ke samping, saudara, tetangga, siapa yang diingat di otak kita pada waktu itu dimohonkan didoakan. Paling tidak semuanya yang hadir pada selamatan saya bisa berada di tempat saya berada sekarang. Kan yang lihat, Bapak Ibu selamatan ya nanti. Saya mohon maaf ya kalau selamatan tidak bisa hadir. Tapi kalau saya hadir satu, saya harus bayar semuanya, nggak mungkin. Jadi biar hadir, nggak usah hadir. Jelas ya? Persiapkan doa. Ini yang saya tekankan kepada jamaah. Memang secara umum nanti kami pimpin. Nanti dimulai dengan Ustaz Rahman, karena di tahun ini Ustaz Rahman saya yang berdoa. Kalau tahun Ustaz Rahman yang berdoa. Nanti imamnya saya. Kemudian berdoa. Berdoa yang ada di buku kami pimpin semua. Astagfirullah satu sekali. Kemudian sampai begini. Sebelum sampai doa habis, secara umum silahkan. Kesempatan buat masing-masing suami istri atau sendiri berdoa sesuai dengan apa yang diharapkan. Siapapun yang diingat. Kita tidak tahu, termasuk saya. Saya sampai di Arafah nggak tahu. Salah satu yang menyebabkan saya sampai di Arafah mungkin karena doa tukang sampah saya yang saya terima di sampah. Tidak tahu sama sekali. Saya sampai sini di Arafah mungkin saya tidak tahu bahwa saya ini karena ada saudara saya yang ini karena ada seorang yang kemarin minta dengan saya kasih. Tidak tahu doanya itu yang menyebabkan saya sampai ke Arafah. Dan Bapak Ibu tidak tahu doa siapa yang menyampaikan Bapak Ibu ke Arafah. Jadi doa dasar dari Arafah itu Bapak Ibu tergantung. Kami hanya memimpin secara umum, saya nanti pada waktunya. Setelah itu Bapak Ibu sendiri-sendiri berdoa. Tidak perlu pakai bahasa Arab, tidak usah. Pakai bahasa Indonesia saja. Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Yang penting berbanyak Uzkurullah, berbanyak zikir. Kadzikrikum aba'an asyaddu dzikra. Silahkan berzikir seperti zikirnya bapak-bapak kita terdahulu, imam terdahulu, ustaz-ustaz terdahulu, dan nabi terdahulu, dan bahkan lebih dari itu. Asyaddu dzikra. Silahkan berzikir dan berdoa. Ingat saya sampaikan kembali lagi, walaupun ini nanti ada juga untuk sampaikan lagi di kita di Mekah. Ketika Bapak Ibu mulai duduk sendiri, pertama adalah istighfar pribadi. Ketika Bapak Ibu istighfar sambil dibayangkan di bapak, di kotor otak Bapak Ibu dosa yang pernah dilakukan. Misalnya, astagfirullahaladzim,
Saya ingat, oh saya pernah begini. Astagfirullahaladzim. Oh saya pernah begini. Astagfirullahaladzim. Semua dosa yang apa diingat ketika kita bertemu istighfar. Dosa malu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa malu. Tidak ada manusia tanpa dosa di muka bumi. Tidak ada manusia tanpa dosa di muka bumi ini. Hilang pasti ada. Tinggal kita mampu memilih, karena manusia kan malu ngaku. Tapi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu malu mengaku itu. Istighfar di mulut, di otak kita, istighfar terhadap amalan yang saya lakukan ini, istighfar terhadap apa yang saya lakukan ini. Tidak ada. Jelas ya. Setelah itu istighfar, kemudian zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah. Terakhir yang terakhir. Jadi sudah, Bapak Ibu sudah bayangkan ketika, sebenarnya bisa bayangkan sih. Saya berdoa untuk diri saya sendiri, mungkin nanti sampai 20-30, mohon jadikan saya ini. Kemudian untuk pasangan, habis pasangan ke atas, ingat kedua orang tua, habis dari orang tua kembali ke bawah ke anak, apa, kemudian ke samping saudara-saudara, kemudian siapa-siapa orang yang diselidik, tangga dan sebagainya. Begitu caranya mengingat ketika kita berdoa. Bisa ya, ingat berdoa? Bisa. Karena Arafah cuma sehari setahun antara zuhur dan maghrib, itu aja. Jadi kalau nggak disiapkan doa segala apa, ya percuma aja kita di sana. Sahnya sah, jangankan nggak usah berdoa juga sah. Saya pernah bekerja waktu saya muda dulu, masih mahasiswa di Pondok, bekerja di kedutaan atas haji di Mekah. Ya umur masih 21, masih 20-an, masih gagal-gagalnya. Tugasnya adalah membawa safari hukum. Safari hukum itu adalah orang yang sakit tapi tidak bisa ke Arafah, maka dimasukkan ke dalam ambulan. Di dalam ambulan dibawa. Jadi di bawah itu pas habis tidur, mulai tidur sudah siapkan dah di rumah sakit. Cari orang-orang yang sakit-sakit di rumah sakit Indonesia, dibawa ke rumah sakit Indonesia, disiapkan ambulan, dan ambulannya ambulan yang gede-gede yang bisa ambulan bisa sampai 4 orang. Jadi saya berhaji juga ikhram, tapi tugas itu bawalah habis zuhur, bawa masuk, sudah ayo jalan dengan supir jalan, dengan supir perawat jalan menuju Arafah. Sampai di Arafah, pas Arafah, pas masuk saya sebutkan kepada jemaah yang sakit, ibu, bapak, karena suara gak bisa, sekarang kita sudah di Arafah. Jadi sebelum masuk ke Arafah sudah dibilangkan berniat haji dulu, ya. Setelah berniat haji sampai di Arafah, Mbak, ibu, kita sudah di tanah Arafah, silakan berdoa. Pak, ibu yang lainnya, kita sudah di Arafah, silakan berdoa. Paling kalian beri waktu kadang-kadang setengah jam, mobil itu stop di Arafah, sudah balik lagi ke rumah sakit. Masuk lagi ke rumah sakit, orang sakit mau diapain? Yang penting sudah di Arafah, dia berdoa selesai. Pekerjaan ini bisa ditolong, bisa melontar, bisa dibagikan. Tapi kalau saya nggak bisa, harus doa pakai kereta. Nah itu saya berikan. Yang penting Arafah. Jadi sesakit-sakit apapun orang harus masuk Arafah kalau bisa dikawal dengan dia sudah berhaji. Ya. Maka saya, Bapak Ibu yang sehat, nanti sudah berada di Arafah, enak, tidak menggunakan semua itu hanya untuk memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Habis? Belum ya? Kayak ngomong-ngomong ya? Ya Rahma, oke. Ini Raudhah. Jadi kalau dari luar masjid itu kubah hijau itu di bawahnya Raudhah. Ini bentuknya di samping kanan ini. Ini Ka'bah, sebelah kanannya dalam Ka'bah. Itu dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah itu ada 3 tiang. Itu pintunya. Ada yang sudah masuk, pernah masuk Ka'bah? Belum? Sama aja. Sama aja kita belum pernah masuk Ka'bah. Belum. Ini Hajar Aswad, lihat bajunya, pintu Ka'bah. Ini Hijr Ismail. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, pernah minta ke Rasulullah, ya Rasulullah,
aku ingin sholat di luar Ka'bah, aku dia cuma nggak usah sholat Masjid Ismail aja, cukup, karena itu awalnya bagian dari Ka'bah. Jadi bundaran sekitar batu itu sebelah kanan ini awalnya bagian dari Ka'bah, di Ka'bah ini itu. Makanya itu orang yang mau sholat di luar Ka'bah, sholat pokoknya berebut orang sholat di situ, karena sholat sama dengan sholat di luar Ka'bah adalah Aisyah radhiyallahu anha yang diperintahkan oleh Allah sholat di situ cukup sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Habis sudah hai? Apalagi? Ada pertanyaan saya buka? Nyalakan lampu ya, sampai terlalu tersandi yang untuk silakan, nggak masalah. Cuma kalau sudah berlengkap ya paham-paham aja lah ya. Yang berdua misalnya ke masjid setengah hari gitu ya. Kenapa ibu tahu? Lo kan tuh pintar-pintar kali lagi nakal, udah tahu saya, itu urusan kalian lah ya. Tahu siapa tuh yang orang satu seorang yang nelfon saya, anak muda. Oh, anak saya kenal yang udah nelfon saya, Ustaz. Saya sudah selesai tahun sani. Saya tanya kamu tadi dari Arafah kemana? Ke Masjid Haram Ustaz. Berarti oke, tahun awal sudah. Terus sudah melontar jumlah apa untuk tahun saninya? Sudah Ustaz. Terus boleh nggak saya dengan istri saya duluan ke hotel? Mau apa kamu? Ustaz nih. Ayo sudah. Yang penting kamu sudah dari Arafah ke Mekah, iya. Tawaf sa'i, tawaf sa'i ini sudah selesai. Tahallul awal sudah. Kamu kembali ke Mina sudah melontar Arafah sudah. Oke, sudah tadi sudah. Oke. Jadi kamu sekarang mau kompak lagi? Iya sudah. Bismillah kamu ya. Tolong saya bilang doain saya gitu. Ya sudah, boleh. Tapi tanya langsung ke WA saya. Nanti. Jadi kalau apa-apa segala ada, saya telepon ada saya ada. Kalau hal-hal yang meragukan sesuatu, tanya saya. Kalau ada ya. Oke, ya Pak, yang jadi yang bercumbu diharapkan ketika ihramnya saja. Lepas ihram, tahallul sami haji lepas, tahallul umrah lepas, nunggu silakan. Silakan ibu siap-siap ya. Ustaz tambahan Ustaz. Ya. Tambahan satu tips. Gampang kok. Ada kawannya Ustaz Abdul Rahman Sumarudin sini. Itu pribadi terserah ya. Ngomonglah begini. Tanya sudah belum saya pusat ada kamar kosong nggak mau silakan. Saya carikan nanti. Carikan. Ya tergantung dari berapa wanita berapa. Yang lain silakan. Habis minggu depan tadi saya teman minggu depan jam ada hadir. Jam berapa Ustaz minggu depan? Jam 6. Jam 6 hari Sabtu kita mulai. Perhatikan betul-betul kita praktek. Oh Bapak silakan. Ada Bapak. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, sebelum kita berangkat kan sampai di uang yang kita bawa itu $1 atau Uang yang dibawa bagusnya untuk apa? Oke, terus? Yang kedua, maksudnya masih Apakah ada yang bisa berguna di sana? Oke, terusnya? yang kedua, Yang ketiga Pak? Nah, lu pernah yang Pak kita Al-Quran Masjid ya? Ya. nah ternyata saya pengalaman di sana ada juga orang hukum ya di pinggiran Nabawi itu ada orang dua Betul. ternyata tidak asli Hah? tidak asli Gak aslinya, makanya saya sampaikan tadi ya, kan. maksudnya Dikoordinir. ya Iya. Ya. supaya kita tidak Betul. Oke. Baik, ini yang pertama jadi Quran dari Al-Quran sampai musibah orang yang jual Al-Quran, betul.
Dan ketika kita minta cek wakaf, itu bisa cek wakaf, tapi itu bukan yang standarnya Masjidil Haram, bukan asli betul. Makanya saya katakan tadi kalau mau nanti ustaz di sana yang akan mengkoordinir nanti berapa harganya, nanti belum kita percayakan saya yang pakai tahu juga mereka serahkan. Bahkan fungsinya ada fotonya untuk mereka, ini kan ketika mereka kerjakan di rumah. Itu. Yang kedua, uang apa yang bagus dibawa ke sana? Dalam bentuk apa? Rupiah, dolar kah, real kah? Bagaimana saya katakan? Untuk sementara waktu ini paling nggak beli real dulu, sedikit untuk persiapan di sana. Di transit, tapi transit mungkin nggak ada. Di daerah transit mungkin nggak ada tempat yang untuk belanja. Tapi siap-siap aja lah. Nanti kalau mau nanti pas di Mekahnya. Tapi saya cari ketika kejar setelah apa saya akan uang aja. Itu cukup dengan beli mungkin satu suami istri cukup satu amplop. Ya. Hah? Lima paket. Wah, lima paket. Oke lah, terserah. Tapi memang ada uang ketika kita berangkat tidak ada uang real itu maksud saya. Ada uang real itu supaya tidak, karena tempat tidak itu lumayan. Jadi paling ada per suami istri satu paket, dua paket lah. Satu paket isinya berapa sih tidak ada? 225 real. Harganya 1.150.000. Nah, itu satu paket isi itu lah. Nanti kalau misalnya ada sudah segitu bagus. Terus untuk di sana bagusnya uang apa? Dolar atau real? Kalau bapak dalam rupiah itu terlalu banyak. Bawa dolar lebih bagus. Bagus dolar. Kalau dolar ada misalnya dengan 100 dolar 375 real. 100 dolar ya. Dan mudah untuk mencari menempatkannya nanti di Mekah itu apalagi di jam-jam di bawah itu banyak tukang dolar. Kalau ATM, cari ATM yang ada tulisan visanya. Nah, masalahnya di sana ATM tidak sebanyak di daerah kita Samarinda. Jadi nanti itu kalau ATM nanti minta tolong sama Ustaz di mana ATM sih nanti ditunjukkan di sini. Nanti bapak ibu yang cari ATM. ATM di sana sudah ada yang bisa bahasa Indonesia. Sudah ada. Jadi dikatakan Anda siapa? Haji. Saya Fatimah bin Juleha misalnya. Kemudian mau tukar berapa? Saya mengeluarkan 100.000 real. Uang real. Percaya? Percaya. Tapi masih sudah ada ATM menggunakan bahasa Indonesia namanya Bank Rajhi. Bank Rajhi itu bank swasta milik Rajhi orang terkaya di Saudi Arabia. Bank Rajhi itu harus bahasa Indonesia ini sama Indonesia Indonesia. Minta berapa ibu minta penarikan berapa bisa. Dan dari segi penukarannya, nilai tukarnya menggunakan ATM dengan kita bawa uang rupiah atau dolar lebih bagus ATM. Permasalahan sekarang waktu itu lebih tidak gitu aja. Tapi kalau nggak mau repot, ya sudah beli real ini banyak beli kurang lebih 100 amplop lumayan kan. Uang nggak usah banyak sih kalau bisa. Kalau mau ATM ya bagus ATM. Nanti kalau mau rupiah itu banyak, tapi nanti kami lagi yang menukarkan ATM jalan ke bank dengan itu lebih sulit lagi. Ini bagus $2. Kalau termasuk rupiah juga apa-apa. Nanti bahkan dengan sebagai bisa rupiah. Tidak masalah. Jadi boleh bapak bawa uang rupiah, dolar boleh, tapi kalau tidak ada sedikit real sudah yang siap-siap di sana. Nanti kalau sudah sampai di Mekah, kalau bisa diperhatikan di Mekah, nah sudah Mekah itu juga banyak. Belanja kalau saya dulu belanja di Mekah tidak usah. Kalau bisa bagi kami aja dari mau pulang berat-berat di bawahnya. Nah, apalagi kalau makan-makan kan buat bawa yang beli di sini aja. Masih kalau saran saya sih, kalau bapak ibu bawa banyak, nggak usah banyak. Cukup kira-kira 100-an. Sudah, bapak bilang, ibu, enggak dengar, ibu, saya enggak dengar. Ibu sih dengar omongan dia, saya enggak dengar. Ya baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari suami saya. Oh, suami ibu tadi tuh? Ya lah, Pak. Saya terus suami. Begini Pak, untuk penukaran itu kan biasanya ke Latung dulu ya Pak ya. Tapi apakah
sini menyediakan untuk paket-paket tadi, karena baru dengar tadi ada 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket. Apakah di area menyediakan benar? Ibu mau berapa, Bu? Ya, banyak-banyak apa? Nah, alhamdulillah. Siap, Bu. Ya, kalau saya tidak usah nelpon. Begini sih, Bu, ada nanti niatkan, Bu, pakai. Ya, terima kasih. Iya, Ibu mau berapa silakan? Calon saya dari ini, minta 100 paket. Yang penting cukup. Cukup ya, cukup. Jadi ibu ini tadi tanya paket, sudah ada paket tuh? Ada nggak di luar sekarang paketnya? Tidak ada. Ada minggu depan. Oke, minggu depan ada. Ini aja mau beli besok minggu depan 1 paket harganya 1.150.000. 1.150.000 sudah. Belum ada. Tapi ada paketnya 225 dan salah harganya 1.150 sekitar itu. Per paket angkot. Jadi sudah ada ratusan, ada 50-an, ada 25-an. Tolong perhatikan. Di uang itu kan dua balikan, pada kiri dan kanan. Yang supaya pakai nggak tahan betul, balik yang ada nomor Indonesia-nya. 50 nomor pakinya sudah jangan menariknya, karena nggak salah juga nanti. Saya nggak boleh lagi. Oh ada lagi. Ini real saya. Ini 100 real. Ini bahasa Arabnya. Jangan lihat ininya. Ini nggak ngerti ini. Ada 1 kosong. Kalau ngerti nggak masalah. Tapi lihat sepertinya. Ini 1 real. Berapa ribu ini? 400 lebih. 500. Nah, 500 gini aja. Tahu saya berapa ini? Segini aja 500.000 loh. Sedangkan uang paling tinggi di Saudi Arabia itu tinggi banyak 500 real. Itu 2 juta loh, hampir lebih. 2 juta itu cuma aja. Jadi hati-hati bukan uang ini. Jadi kalau mau belanja perhatikan berapa real. Oke, dengan bahasa Indonesia 10 real, 13 real ini angkanya yang latinnya, 100 real. Itu kembali betul. Maaf, saya tidak pakai dengan orang pedagang sana, cuma kita harus hati-hati. Ya. Jadi itu bagi latin, latinnya ini. Itu loh. Contoh yang 100 real. Bagikan. Aduh, ada yang usul dibagikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arabnya ini misalnya, latinnya ini Arabnya 10 real. Kemudian ini yang 5 real. Jelas? Ya, mudah-mudahan dapat semua nanti. Siapkan minggu depan yang mau beli real. Tapi siapa ya? 2 minggu lagi. Ya, ada masing nanti silakan yang mau beli real. Oke. Cukup untuk sementara ini dulu. Ya, kalau mau bawa yang dolarnya boleh, bawa real boleh. Tapi kalau bawa real kecil, dibandingkan bawa rupiah pakai itu. Dikit, 10 juta itu real pun sampaikan. Selalu ingat bermanfaat atas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan dilakukan sesuatu yang kurang apa tidak ini sebagai hambanya. Kita tutup dengan doa. Uang real saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma awzilna nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna
wa anna ma syaitan wa bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma sahhil umur hajjina, Allahumma sahhil umur muslimin jami'an innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hajjina hajjan mabrura sa'ina sabiyan mashkura wa jabbana jabal maghfura tijabat kiran tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pasang listrik pasang. Silakan bagi lagi. Baik, sedikit pengumuman. Kita akan manasik kembali tanggal 25 dan tanggal 26. Tanggal 25 kita praktek jam 6 pagi.